Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Keluaran 6 ayat 11, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Saudara yang terkasih, puncak perasaan ketidaksanggupan Musa tersirat dari pernyataan dalam Keluaran 4 ayat 13. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut Kau utus. Meskipun demikian saudara, ia tetap berperkara terhadap Musa. Sekali Tuhan memilih dan menetapkan seseorang, Tuhan tidak akan pernah mengingkarinya atau mencabut kembali rencana Tuhan. Kita pun tidak dapat lari dari panggilan Tuhan, seperti kata Daud dalam Mazmur 139 ayat 7 hingga ayat 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Saudara yang terkasih, jika Musa terus merasa tidak ada lagi dalam dirinya yang bisa dipakai membawa umat Tuhan keluar dari perbudakan di Mesir, maka Musa tidak akan pernah mengalami hal-hal yang besar yang telah direncanakan Tuhan bagi dirinya. Tapi akhirnya Musa bersedia taat, bersedia patuh terhadap panggilan Tuhan. Musa tidak fasih berbicara, tapi dia memiliki tongkat, memiliki tangan, mulut, dan saudara yaitu Harun yang dapat diutus Tuhan untuk mendampinginya. Saudara sekalipun merasa tidak mampu, Tuhan sanggup menjadikan yang tak mungkin menjadi mungkin. Tongkat yang pada awalnya hanya dipakai menggembalakan domba, oleh Tuhan sanggup dipakai untuk menyatakan mujizat Tuhan. Mujizat pertama adalah tongkat itu berubah menjadi ular. Memang para ahli sihir Mesir juga melakukan hal yang sama, tetapi tongkat mereka ditelan oleh tongkat Musa. Ketika Musa memukulkan tongkatnya ke air sungai Nil, air pun menjadi darah. Laut Teberaut terbelah menjadi dua ketika Musa mengangkat tongkatnya, sehingga orang Israel dapat berjalan di tengah-tengah laut yang kering itu. Mulut Musa yang sebelumnya berat lidah
oleh urapan Tuhan dijadikannya berkuasa. Saudara, andai Musa sudah menyerah dari awal dan tidak merespon panggilan Tuhan, memang Musa tetap orang yang gagal. Tetapi sekalipun kita terbatas, kita punya Tuhan yang kuasanya tak terbatas. Yang setuju katakan amin. Ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk peneguhan dari kekhawatiran, kerisauan, kegelisahan, kecemasan yang mungkin kami alami. Tetapi ketika mendengarkan firman Allah ini, kami menjadi kuat, kami menjadi percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau Tuhan ingin memakai kami, maka Tuhan akan memakai dengan kuasa dan urapan yang luar biasa yang berasal dari Tuhan. Baik itu di dalam dunia kerja, dalam pelayanan, dalam studi kami, dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam segala sesuatu yang kami kerjakan ya Tuhan. Bahkan dalam pribadi setiap kami menyadari di tangan siapa kami berada, itulah yang menentukan. Kami tahu kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Engkau sanggup memulihkan, mengubahkan Musa menjadi pribadi yang luar biasa. Semua dimulai dengan kedekatan, pergaulan yang erat dengan Tuhan, membawa kami semua mengerti kehendak Tuhan, tahu apa yang harus kami lakukan, taat melakukan apapun yang Tuhan perintahkan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami percaya kami berjalan dengan Tuhan melalui segala sesuatu, cabaran apapun bentuknya. Kalau Tuhan bersama kami tahu, kami yakin, kami percaya kami dapat melewati semuanya. Doa Musa juga menjadi doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Kami tidak akan dapat berjalan tanpa Tuhan. Karena itu berjalanlah bersama dengan kami, mengarungi segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami hadapi. Karena kami bersama dengan Tuhan, kami yakin kemenangan demi kemenangan kami pasti raih, karena Tuhan di pihak setiap kami. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan
Ini doa kami Tuhan. Berjalanlah dengan kami, bercakap-cakaplah dengan kami, melewati hari-hari kami. Kami tahu kami tidak sendiri. Yesus selalu beserta kami. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Oh, Yesus, berjalanlah pimpin langkahku. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.